kita mulai kajian kitab Qasasul Quran dengan diawali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتل عليهم نبأ ابنا آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي واسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita akan mengkaji beberapa ayat dari Al-Quran di mana telah dibacakan tadi oleh Pak Jaka, yaitu surat Al-Maidah ayat ke-27 sampai ayat ke-31. Jadi memang dalam fihres atau daftar isi di dalam kitab Qasasul Quran yang kita pelajari ini, atau setiap akhir bulan insya Allah semoga istiqomah, ini fihres atau daftar isi yang pertama adalah mengkisahkan tentang kisahnya Qabil dan Habil. Kisahnya Qabil dan Habil. Oleh karena itu, kisah daripada Qabil dan Habil ini disebutkan dalam ayat Al-Quran surat Al-Maidah, yaitu ayat ke-27 sampai ayat ke-31. Mungkin dari para hadirin hadirat sekalian ini sudah pernah mendengar bagaimana kisah daripada Qabil dan Habil. Kita tahu bersama bahwasanya Qabil dan Habil ini keduanya adalah keturunan Nabiullah Adam alaihi salam bersama Sayyidah Hawa. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Yang baik Qabil atau Habil? Habil. Yang tidak baik itu Qabil. Semuanya baik yang baik maupun yang tidak baik itu sebagai nasihat kita semua. Kalau yang baik berarti kita tiru, kalau yang buruk atau tidak baik berarti kita tinggalkan atau jangan sampai kita tiru. Bismillahirrahmanirrahim. Telah dibacakan tadi ayat yang ke-27, watlu alaihim naba abnai adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Mau saya minta kopi, Pak? Agak dari tadi belum ngopi.
Watlu alaihim naba'abnai Adam. Ceritakanlah. Ini yang dihitopi, yang diomongi oleh Allah ialah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian daripada mukjizat. Bagian daripada mukjizat. Lewong Nabi Muhammad itu menceritakan tentang Qabil Habil seperti ini. Tentunya kalau tidak manusia istimewa nggak mungkin tahu. Ini jelas. Ini adalah merupakan wahyu dari Tuhan semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Watlu alaihim. Ceritakanlah wahai Muhammad kepada para sahabat dan juga supaya didengar oleh orang-orang Yahudi yang sering memutarbalikkan fakta. Biasa orang Yahudi sejak zaman dulu memang mereka hasud kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iri dengki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar mereka tahu, biar fakta itu jelas. Menceritakan naba'abnai Adam tentang kisah kedua putra Adam bil haqqi dengan sebenar-benarnya cerita. Idqarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima. Ketika mereka berdua, yaitu putra Adam, yakni Qabil dan Habil ini disuruh untuk berkorban. Ya. Jadi kita tahu korban ini kan di zamannya Nabiullah Ibrahim bersama Nabi Ismail. Di zaman Nabi Adam itu pun ada korban yang terus kemudian dipraktekkan oleh Qabil dan Habil. Fatuqbila min ahadihima, kemudian yang diterima ini salah satunya. Nanti dikisahkan yang diterima adalah korbannya Habil. Walam yutaqabbal minal akhari, dan sementara yang satunya tidak diterima, yaitu korbannya Qabil. Qala laqtulannak. Lantas yang tidak diterima yaitu Qabil berkata kepada si Habil, sungguh-sungguh aku akan membunuhmu wahai Habil. Nah, saudaranya ini mau dibunuh. Terus jawabannya dari Habil ini, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanyalah menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Ini. Jadi dari ayat ini kalau kita lihat daripada makna sekilas bahwasanya ada praktek kurban. Kurban itu artinya adalah bentuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah. Bentuknya dengan menginfakkan, mendermakan suatu harta. Nah, terus kemudian ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Dan korban yang diterima hanyalah korbannya orang-orang yang bertakwa, bukan karena pamer, bukan karena ingin buat konten doang, bukan karena yang lain, hanya dari orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang takut jikalau tidak mau menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita buka kisahnya ini. Jadi ayat ini itu turun juga sebagai bentuk tasliyah bagi Nabi. Jadi banyak yang ayat turun itu untuk tasliyah lin Nabi. Apa itu tasliyah? Ngayem-ngayem Kanjeng Nabi, menenangkan hatinya Kanjeng Nabi atau menguatkan hatinya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu dalam perjuangan Nabi, dalam dakwahnya Nabi itu banyak ujian dan banyak cobaan. Bahkan bisa dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam skenarionya, orang-orang yang membantu Nabi ternyata dipanggil dulu oleh Allah, kakeknya, ya kan, bahkan terus kemudian istrinya Sayyidah Khadijah, lantas kemudian Abu Thalib, itu ternyata malah justru dipanggil dulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya apa? Hikmahnya apa? Memang Rasulullah ini berdakwah biar terbukti, fakta membuktikan
bahwa dakwahnya Rasulullah bukan karena bantuan manusia, tetapi murni karena bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kuatkan Rasulullah dengan ayat-ayat wahyu-wahyu yang turun kepadanya. Dan ini bisa kita contoh. Artinya kalau kita sedang menghadapi ujian, kita sedang menghadapi suatu persoalan yang mungkin berkelit ataupun yang lainnya, di antara untuk menguatkan diri kita adalah mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri dengan berzikir atau dengan mencari ilmu. Apa ini ilmu yang untuk aku? Apa ini zikir yang aku istiqomahkan supaya diriku ini tetap kuat, tetap happy, tetap senang dalam menjalani kehidupan. Nah, ini ayat ini itu termasuk tasliyah untuk Nabi, termasuk pengayem-ayem penenang baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini masuk kepada eranya Rasulullah dulu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu di eranya beliau, kita tahu beliau ini dihasuti oleh orang-orang Yahudi, gitu. Orang Yahudi ini tahu kebenarannya. Tokoh-tokoh Yahudi ini sangat-sangat tahu kebenarannya, karena di dalam kitab mereka itu diterangkan jelas tentang akan adanya Nabi akhir zaman. Bahkan diterangkan mereka lebih kenal Nabi akhir zaman daripada anaknya sendiri. Saking jelasnya, saking dohirnya, jelasnya siapa nanti Nabi akhir zaman dengan tanda-tanda yang sangat-sangat jelas. Cuma ternyata kembali lagi urusan duniawi mengalahkan kebenaran yang sejati. Mereka ternyata Rasulullah Muhammad munculnya bukan dari kalangan mereka, yang tidak bisa mereka setir, dan gitu. Rasulullah Muhammad gak bisa kemudian mengikuti kemauan mereka. Rasulullah Muhammad mengedepankan di situ bagaimana bentuk kasih sayang yang sebenarnya, benar-benar keadilan, benar-benar mensamaratakan sesuai dengan porsinya. Otomatis ketika orang-orang Yahudi, kan dulu pernah saya sampaikan di kalangan orang-orang Mekah itu ada apa itu namanya, orang yang tidak mau memeluk Islam itu ada 3 golongan, yaitu siapa? Yahudi, Nasrani, dan musyrik. Yahudi pegangannya Taurat, Nasrani pegangannya Injil, musyrik ini nggak punya pegangan kitab samawi. Lah musyrik, orang-orang musyrik ini yang penyembah berhala ini, jikalau mereka bertanya sesuatu itu kepada orang Yahudi, karena orang Yahudi ini terkenal orang-orangnya pinter, orang-orangnya itu pinter juga di situ, ngerti kabar-kabar sebelumnya, ngerti kabar-kabar yang akan datang, karena mempunyai pegangan kitab Taurat yang benar-benar mereka pelajari, seperti itu. Nah, karena tanya kepada orang Yahudi, ya diputar balikan fakta seperti itu. Contohnya apa? Masa ada nabi dari orang-orang penggembala kambing, gitu? Masa di situ Muhammad, coba lihat ke atas, ada nggak di situ nasabnya yang menjadi nabi? Ya, karena memang Rasulullah ke atas itu sangat jauh, langsung tok kepada Nabi Ismail. Beda kemudian ketika orang-orang yang di situ dari kalangan Yahudi Nasrani, ke atasnya ini memang terpautnya dekat-dekat. Banyak kan Nabi dari keturunan Nabiullah Ibrahim, Nabi Ishak ke bawah itu kan banyak. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Sulaiman, terus kemudian Nabi Dawud, Nabi Yahya, Zakaria, banyak. Tapi ketika Nabiullah Ibrahim ke Nabi Ismail, nggak ada Nabi, nggak ada Rasul, langsung untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka memutarbalikkan fakta, hasud. Kembali lagi, hasud itu apa? Ada kenikmatan yang diperoleh oleh orang lain, dia nggak suka. Dia berharap kenikmatan yang diperoleh orang lain tersebut segera sirna atau segera hilang. Oleh karena itu, kemudian Allah menurunkan ayat ini supaya menegaskan
dan juga memberikan ketentraman, ketenangan. Wong zaman dulu itu sudah ada Muhammad, tidak di zamanmu doang. Di zaman dulu itu sudah ada yang namanya hasut-hasutan. Bahkan di situ dari saudara sekandung. Bahkan di situ masih minim manusia, masih minim manusia. Wong putra Nabi Adam yang pertama itu siapa? Gak ada yang tahu. Ya Qabil itu putra yang pertama. Nabiullah Adam putra yang pertama siapa? Qabil. Kembarannya namanya siapa? Kembarannya itu perempuan. Siapa? Aklimah. Kalau Habil kembarannya namanya Labuda. Jadi sebagian riwayat mengatakan, sebagian riwayat itu artinya ini percaya boleh, enggak juga boleh karena riwayatnya itu banyak. Dalam tafsirnya itu diterangkan bahwa bahkan Qabil dan kembarannya yang namanya Aklimah itu perempuan. Perempuan ini lahirnya di surga. Ada riwayat yang mengatakan lahirnya di surga, dan ini nanti merupakan bagian yang digunakan Qabil dalam kesombongannya. Qabil ini dan siapa tadi? Aklimah, saudara perempuannya ini lahir di surga. Sebagian riwayat ini loh ya. Ya tetap ada yang mengatakan lahirnya tetap sama-sama di dunia. Sementara Habil dan saudaranya namanya Labuda ini lahirnya di dunia. Nah, siapa putra pertama Nabiullah Adam? Rafathar. Qabil, saudara perempuannya namanya Aklimah. Terus kemudian Habil ini yang kemudian keturunan kedua. Lantas berapa putra putrinya Nabiullah Adam jumlahnya? Enggak tahu. Nah, di sini diterangkan bahwa jumlatu auladi Adam tis'atun wa salatuna. Ada 39. Ada 39. Manusia pertama ya digaskan toh 30. Umurnya juga panjang, jangan disamakan dengan kita panenannya 60-70 umumnya. Lebih banyak berarti sudah merupakan bonus dari Allah. Jadi kebanyakan itu memang Sayyidah Hawa melahirkan kembar, maksudnya dua kecuali sedikit. 39 ini fi isrina batnan, dalam 20 kandungan, bukan 39 kandungan. Jadi 39 putra putri, prakteknya hanya 20 kandungan, berarti ada yang lahir dua. Seperti itu. Nah ini terus kemudian sekali lagi ayat ini termasuk bagian daripada penentram, penyemangat, penguat hatinya Rasulullah untuk terus berjuang sekalipun ada yang hasud, sekalipun ada yang iri. Makanya kan dalam hadisnya Kanjeng Nabi diterangkan bahwasanya setiap kenikmatan itu ada yang hasud, kan gitu. Makanya kenikmatan ketika memang tidak perlu untuk disampaikan, nggak perlu diceritakan, kan gitu. Terus kemudian kok ada ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, gitu kan ya? Wa amma bi ni'matika tadi gimana? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, baru aja rokaat yang kedua tadi. Surat Wadduha. Dan dengan kenikmatan Tuhan kalian ceritakanlah, atau istilahnya tahadus bin nikmah. Nah ini ada hadis yang menerangkan ista'inu bil hawaiji bil kitmani. Tolonglah kebutuhan kalian agar sukses dengan cara menyimpannya, jangan kemudian diumbar, jangan kemudian posting gitu. Lagi proses posting lah, ada yang nggak seneng diserek kali, ya jangan salahkan yang nyerek kali, kamu sendiri yang comber gitu loh. Udah posting, karena apa tadi? Fa inna kulli nikmatin mahsud, karena setiap kenikmatan itu ada yang dihasuti atau ada yang
hasud. Makanya gini, jadi kapan kita tahadus di nikmat, kapan kita menceritakan nikmat, kan gitu. Kapan kita menceritakan kenikmatan kita, itu jikalau motivasi kita untuk mendorong yang lain meniru ketaatan yang kita lakukan, bukan kok yang lain, bukan kok sekedar omong kosong cerita-cerita doang gitu. Jadi umpama nih dari jamaah di sini ada yang memang mengamalkan salah satu hadis terkait sedekah, atau salah satu hadis terkait zakat, atau salah satu hadis yang menerangkan tentang kurban. Kalau jikalau sedekah gini. Lah ternyata Allah mengkabulkan. Wah, kemudian diceritakan, saya bisa seperti ini itu sebelumnya amalan saya seperti ini, kok ternyata benar apa yang disampaikan Rasulullah. Motivasinya supaya yang lain bisa meniru ketaatan kita, nggak apa-apa kalau seperti itu. Dan jangan lupa selamatan, jangan lupa tasyakuran, karena ketika ada kenikmatan yang sudah seperti itu, baiknya itu ada tasyakuran supaya meminimalisir adanya hasud seperti itu. Ya berapapun, tidak harus mengundang banyak orang, taruh kotak amal nggak masalah itu. Jadi ada kenikmatan yang datang, kalau dalam praktek hadis Nabi kan sebagian kecil dari itu infakkanlah, sedekahkanlah. Nggak harus kemudian mengundang banyak orang untuk makan, nggak harus, taruh di kotak amal musola lah, masukkan ke kris lah atau apa, terserah. Yang penting di situ ada hal yang dikeluarkan untuk meminimalisir supaya terhindar dari keburukan orang-orang yang hasud. Syukur-syukur tidak ada yang hasud. Kembali lagi kepada Qabil dan Habil. Qabil dan Habil ini tadi telah disebutkan, telah diterangkan. Qabil punya kembaran namanya Aklima, terus kemudian Habil punya kembaran namanya Labuda. Nah, ini aturannya yang disampaikan oleh Nabiullah Adam disilang supaya keturunan ini terus berlanjut. Nah, berarti Qabil ini dinikahkan dengan saudarinya Habil yang bernama Labuda. Habil dinikahkan dengan saudari putrinya Qabil yang bernama Aklima. Seperti itu. Cuma memang saudaranya Qabil ini cantik, ayu. Yang bernama Aklima ini cantik. Delalahnya, indallahnya, kebetulannya yang saudaranya Habil, Labuda ini namanya itu enggak begitu cantik gitu ceritanya. Lah Qabil yang mau, Qabilku enggak mau lah. Apa itu namanya, wong masa aku dinikahkan sama saudaranya Habil yang jelek gitu. Lah ini kan saudariku kan keluarnya bareng aku. Saudariku Aklima ini kan keluarnya bareng aku, mestinya ya aku lebih berhak dengan saudariku daripada yang lain gitu kan. Pokoknya di situ Qabil nggak mau. Diterangkan, disampaikan oleh ayahanda beliau itu Nabiul Adam, nggak boleh menikahi saudarinya sekandung, maksudnya menikahi sekandungan tadi, yang keluarnya bareng tadi nggak boleh. Harus kemudian praktiknya itu disilang. Lah memang bejomu dapat itu ya udah dilaksanakan kan gitu. Tapi Qabil nggak mau, nggak bisa, nggak mau, nggak mau. Maka bahasanya sampai siapa tadi, Qabil, ya ukhti, Aklima itu saudariku kok, yang lahir bareng aku, an ahaqu biha, aku lebih berhak dengan saudariku ini. Wa nahnu min auladil jannah. Bahasanya udah keluar kesombongan. Wa nahnu min auladil jannah. Kami berdua ini adalah anak-anak surga. Mengikuti riwayat yang mengatakan bahwa Qabil dan saudarinya ini lahirnya di surga. Wa huma min auladil ardi. Sementara Habil sama saudarinya ini kan mereka keturunan bumi, sudah turun ke
ke dunia. Ditambahi lagi, masih ngomel-ngomel lagi. Innallaha lam ya'murka bihada wa innama huwa mira'yika. Wah, ini tentang ayahandanya. Qabil ngomong sama Nabiullah Adam, sesungguhnya Allah nggak perintah engkau seperti ini wahai ayah. Ini pendapatmu sendiri. Ini pendapatmu sendiri. Tidak ada Allah kemudian memerintahkan nikah silang. Tidak ada praktek nikah silang yang adanya dari ketetapan Allah. Ini dari kamu sendiri, pendapatmu sendiri, wahai ayah. Jadi protes. Qabil lantas bagaimana Nabiullah Adam menyikapinya? Ya udah, kalau kamu seperti itu, ya, wahai Qabil, kalau kamu seperti itu tetap gak mau, ayo buktikan. Buktikan. Caranya membuktikannya, kalian berdua sama-sama berkorban. Kalian berdua sama-sama berkorban. Qabil korbannya berupa apa? Berupa unta, sapi, dinosaurus apa? Nah, jadi Qabil ini petani. Qabil ini seorang petani. Keahliannya dan kesibukannya itu bercocok tanam, pertanian. Sementara Habil ini peternak. Ya. Sementara Habil ialah peternak. Nah, terus kemudian yang dikorbankan apa? Ya sesuai dengan profesinya masing-masing. Kalau Qabil ini korbannya dengan memberikan seongkok daripada gandum, seikat gandum. Dalam keterangan tafsir Nawawi disebutkan gandum yang dikorbankan oleh Qabil ini roti itu jelek. Ya, yang dikorbankan itu korban berupa gandum yang jelek. Dia tidak memilihkan gandum yang jos, yang bagus, yang premium, tapi diambilkan yang jelek. Sementara Habil, dia kan tadi peternak. Ya, Habil ini adalah peternak. Korbannya Habil itu berupa kambing kibas atau domba yang jos, yang gemuk, yang bagus, yang premium, yang kalau sekarang 7 jutaan lah mungkin, 8 juta, etawa atau apalah. Okay. Nah, terus kemudian kedua-duanya ini membawa korbannya masing-masing bersama Nabiullah Adam naik ke gunung. Wahyu yang diterima oleh Nabi Adam dari Allah, nanti siapapun dari keduanya ini yang korbannya diambil oleh cahaya putih, api putih atau cahaya putih, berarti itu korban yang diterima. Jadi ditaruh di atas gunung, ikatan gandum dari Qabil, dan kemudian domba dari Habil, ditunggu. Nanti kalau kemudian ada yang mengambil itu cahaya putih, bilang berarti itu yang diterima. Sepakat. Nah, lantas setelah itu ternyata fanazalat narun minas sama, turunlah api atau cahaya dari langit, fa'atalat qurbana Habil, kemudian langsung memakan atau mengambil kurbannya Habil. Seperti itu. Percaya enggak? Ya patut percaya, bagus, patut. Kita dikisahkan apa itu namanya, Nabiullah Ismail diganti domba aja percaya, ini juga di situ patut untuk dipercayai dalam tafsir ini. Paham ya? Jadi yang diambil oleh cahaya tadi ialah korbannya si Habil. Bahkan ada kil itu adalah suatu riwayat yang enggak begitu kuat memang, tetapi di sini disebutkan dalam tafsir ini. Saya tanya, dombanya Nabi Ismail itu dari mana? Surga. Itu domba siapa? Makanya ada yang menerangkan itu dombanya Habil. Itu dombanya Habil. Jadi tadi diambil, menghilang kemana? Diambil ke surga.
Jadi wakila rufi'a ilal jannah. Ada satu riwayat yang mengatakan dombanya Habil ini diangkat ke surga, falam yazal yar'a fiha. Kemudian terus menerus menggembala di surga ila anfadabi Ismail alaihi salam, sampai datanglah nanti untuk tebusan di saat peristiwa Nabiullah Ismail alaihi salam bersama Nabiullah Ibrahim. Jadi domba itu adalah dombanya Habil yang tadi sebelumnya diternak di surga. Pernah dengar kisah ini, Pak? Kalau nggak dengar di tafsir emang enggak. Jadi gitu, Allah itu luar biasa. Skenario itu bukan hanya sekedar kebetulan sudah Lauhul Mahfuz itu sudah diterangkan seperti itu. Nah, karena yang diterima itu adalah korbannya si Habil, otomatis hasud keluar, perhasutan keluar, emosi keluar, marah-marah keluar dari Habil. Sampai ngomong pola aktulannak, dia ngomong bisik-bisik, nggak ada Nabiullah Adam, sungguh aku akan membunuhmu wahai Habil. Jawaban Habil rileks karena dia berada dalam kebenaran. Habil ini tenang karena dia di posisi yang benar. Dia di posisi yang benar, dia mempunyai dasar yang benar. Jadi orang yang ketika sudah punya dasar yang jelas-jelas benar, bukan hanya abu-abu, belum jelas atau bahkan perkhilafan. Kalau sudah benar-benar benar, maka tenang. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Memang Allah itu menerima itu dari orang-orang yang bertakwa. Rileks, tapi pedes. Omongannya si Habil ini rileks tetapi nyelkit. Dan memang Allah itu menerima dari orang-orang yang bertakwa. Berarti gimana? Mungkin berarti nggak bertakwa, kan gitu kan? Karena apa ngomongan seperti ini ya? Karena dia tidak mau mengikuti apa yang didhawuhkan Nabiullah Adam, nggak mau dinikahkan dengan labuda itu. Oleh karena itu terus kemudian tidak langsung dibunuh pada waktu itu, Pak. Karena masih ada Nabi Adam. Masih ada Nabi Adam, nunggu Nabi Adam pergi ke Mekah. Ada yang mengisahkan di situ beliau Nabi Adam haji, ada yang mengisahkan ziarah Baitul Haram. Jadi apa itu namanya persoalan Ka'bah, kan kita tahunya yang bangun siapa? Nabi Ibrahim. Persoalan Ka'bah itu kan yang bangun itu Nabi Ibrahim. Dalam tafsir Sa'rawi itu disebutkan dulu di zaman Nabi Adam sudah ada. Jadi Nabiullah Ibrahim itu sudah kemudian dikasih tahu posisinya itu loh peninggalannya Nabiullah Adam. Ya, cuma kan kalau di tafsir Sa'rawi seingat saya Nabiullah Adam sudah pernah memberikan apa itu namanya memberikan tandanya, kan kemudian ada banjir bandang di eranya Nabi siapa? Nabi Nuh. Nah, terus kemudian Nabiullah Ibrahim, Nabi Nuh sama Nabi Ibrahim tuan mana? Nabi Nuh ya? Apa Nabi Ibrahim? Nabi Nuh kan ya? Jadi hilang terus kemudian dibangun lagi oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Jadi Nabiullah Ibrahim itu bukan kok, ada yang mengatakan bukan kok peletak pertama kali gitu loh. Sebelumnya sejak zaman Nabiullah Adam itu sudah ada gitu. Cuma kemudian dibangun, diperbarui lagi gitu. Nah, terus kemudian begitu Nabiullah Adam itu pergi kemana? Pergi ke Mekah, baru dieksekusi. Baru dieksekusi si Habil ini. Tapi ada cerita menarik. Karena Qabil ini putra yang pertama, Habil kemudian dilanjutkan keturunan yang berikutnya. Dan juga sebelumnya belum ada. Sebelumnya itu belum ada praktek pembunuhan. Ini Qabil nggak tahu caranya membunuh. Dalam apa itu namanya? Dalam tafsirnya
lama qasada Qabil qatla Habil lam yadri kaifa yaqtulu. Ketika Qabil ini mau membunuh saudaranya Habil, dia tidak tahu bagaimana dia membunuh si Habil. Dia nggak tahu gimana caranya membunuh, nggak tahu. Karena memang sebelumnya belum ada praktek pembunuhan gitu loh. Nah, ini iblis tampil. Kalau dalam hal-hal seperti ini iblis setan tampil karena dia sudah punya tekad untuk menyesatkan keturunan Nabiullah Adam. Fatamassalahu iblis waqad akhadha tayran fa wada'a ra'sahu ala hijrin thumma radhahu bi hijrin akhar. Kemudian iblis berwujud atau dia menampakkan diri sebagai sosok tertentu. Dia kemudian mengambil burung, dia mengambil burung kemudian meletakkan kepala burungnya di atas batu. Lantas setelah kepala burung itu diletakkan di atas batu, kemudian si iblis tersebut mengambil batu yang lain untuk dikecekkan pada kepala burung. Ini Qabil melihat. Terus kan burungnya mati enggak? Ya mati. Jadi ilmunya Qabil dapat dari iblis yang mencontohkan cara pembunuhan burung dengan dikecekkan kepalanya dengan batu. Dipraktekkan, oh gitu caranya. Oh gitu caranya. Wa Qabil yang duru ilahi fa'alima minhul qatla fa wada Qabil ra'sa Habil baina hajaraini wa huwa mustaslimun sabir. Terus kemudian Habil disekap bahasanya mungkin sekarang oleh si Qabil, dia taruh kepalanya Habil di antara dua batu. Ya Habil ya pasrah, nggak bisa apa-apa, sabar di posisi kayak gitu. Karena kan terus kemudian ayatnya itu kan la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi ilayka liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Sungguh jikalau engkau menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak mau mempunyai sepemikiran seperti itu kepadamu. Intinya gitu. Aku tidak mau punya niatan juga ingin membunuhmu. Aku lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi Tuhan semesta alam. Inilah terus kemudian ada hadis apa? Ada hadis yang menyebutkan bahwasanya ad-dhalim wal madlum finnar kan nggih. Jadi kok ad-dhalim, al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Nah, kemudian kan Rasulullah ditanya terkait hal itu. Loh kok bisa? Kalau yang membunuh masuk neraka wajar. Kok yang dibunuh juga masuk neraka? Nah, kan gitu. Ditanyakan kepada Rasulullah, kok yang dibunuh juga masuk neraka? Iya. Orang yang dibunuh jikalau dia sebelumnya juga punya niatan untuk membunuh. Nah, ini kan tipis kan antara membela diri sama juga punya niatan untuk membunuh. Karena prakteknya si Habil itu sudah diancam jauh-jauh hari gitu loh. Sudah diancam jauh-jauh hari. Ini kok sampai kepleset niat ingin juga membunuh kakaknya itu, maka di situ tidak ada bedanya. Al-qatil wal maqtul finnar. Nah, makanya si Habil ini menjaga hatinya supaya tidak ada sedikit pun niatan untuk membunuh kakaknya yang telah menganiaya, yang telah mau berniat untuk membunuhnya. Mati benar gak? Ya mati benar. Nah, terus kemudian ini kembali kepada episode zamannya Rasulullah, yaitu siapa? Amr bin Khair Asy-Sya'yani beserta Ka'ab al-Ahbar suatu saat itu pernah ke Jabal Dir, ke Gunung Dir. Bisa dicek di Google, Gunung Dir itu daerah Tunisia atau mana. Nah, terus kemudian mereka pada waktu naik ke gunung itu ada batu yang terus kemudian teralirkan darah atau ada bekas aliran darah. Kemudian dari Ka'ab al-Ahbar ini menyampaikan ini adalah tempat eksekusinya Qabil membunuh si
si Habil, Allah berikan bekasnya, Allah tetapkan bekasnya ini sebagai ayat untuk semesta alam, artinya sebagai bukti memang hal itu benar-benar terjadi di dunia. Nah, seperti itu. Setelah si Qabil membunuh Habil ini, otomatis Qabil sudah melampiaskan nafsunya. Qabil sudah melampiaskan nafsunya. Awalnya di situ dia biarkan. Habil setelah wafat, setelah meninggal dunia, dia biarkan. Terus kemudian namanya mayat kan, ada satrugala atau hewan buas yang mau makan, dia timbul kasihan. Dia timbul kasihan. Akhirnya terus kemudian apalagi ayat setelahnya menyebutkan bahwa ada praktek buruk gagak yang bertengkar dengan gagak yang lain. Salah satu gagaknya mati, lantas kemudian dari gagak yang menang ini mengorek-ngorek tanah dengan cucuknya itu, lantas menguburkan gagak yang mati. Dia melihat, dia iba, rokokol buhu, hatinya mulai lemes. Tapi bukan karena dia menyesali bermaksiat kepada Allah, tapi cuma di situ melihat nurani yang karena praktek manusiawi ini. Makanya nggak ada tobat, belum ada tobat, meskipun dia lemes hatinya, itu bukan karena takut kepada Allah, bukan karena menyesali kemaksiatan kepada Allah. Cuma di situ karena gagak sampai kayak gitu, masa aku kok segini amat gitu bahasanya. Paham ya? Gagak aja bisa menguburkan yang dia bunuh sama-sama gagaknya. Laku ini saudara sendiri malah setelah awalnya digotong sampai lama itu ceritanya. Proses itu sampai lama Pak Bu. Proses itu sampai kemudian Allah menerima itu sampai lama. Tidak mati langsung ada, enggak. Dalam tafsirnya diterangkan ada riwayat yang mengatakan 40 hari. Jadi siapa mengamankan saudaranya ini, Qabil mengamankan Habil ini, ditaruh di dalam bungkusan kantong. Nggak tahu kantongnya itu terbuat dari apa, dari zaman dulu. Sampai 40 hari. Sudah wafat, belum sampai dikuburkan. Wakilah sanatan, sampai 100 hari. Mungkin dari zaman dulu itu awet ya, mayat zaman dulu. Baru ada kisah itu, akhirnya Qabil itu benar-benar mempraktekkan ilmu dari gagak. Akhirnya bisa dikuburkan. Nah, seperti itu. Nah, Qabil ini posisinya itu kan terus kemudian dia menyesal. Dia itu kufur apa enggak? Nah, gitu. Dia kufur apa tidak? Endingnya ini loh. Dia itu si Qabil ini kufur apa tidak? Dalam tafsirnya menceritakan segala bentuk keibaan atau hatinya yang menjadi lembut karena mau menguburkan saudaranya itu bukan karena dia menyesali bermaksiat kepada Allah. Bukan dia karena bertobat kepada Allah. Dia hanya sebatas manusiawi, dia takut ayahnya marah, ya, dia merasa kasihan dan lain sebagainya. Bahkan ada riwayat yang menerangkan iblis pada waktu itu tampil loh. Iblis itu pada waktu itu tampil yang menjadikan si Qabil ini murtad. Tampilnya pada waktu kapan? Setelah adanya kurbannya Habil, diambil api atau diambil cahaya tadi, iblis ini menghasut si Qabil. Apa yang kemudian dikatakan iblis? Fa'atahu iblisu wa qala innama akalat an-naru qurbana Habil li annahu kana yakhtumun nar. Setelah Qabil Habil ini tadi kan, ini flashback tadi ya. Qabil Habil tadi di gunung, ya kan? Kemudian ternyata yang diterima adalah korbannya si Habil. Ini Qabil ini lari sampai ke tanah Yaman. Saking malunya, saking
marahnya, malu dan lain sebagainya, dia lari, maksudnya menyembunyikan dirinya dulu sampai ke bumi Yaman. Fa'atahu iblis, kemudian datang iblis. Dia berkata kepada si Qabil, itu kenapa kok api itu yang dia sambar kok korbannya Habil? Li'annahu kana yahtumun nar, karena Habil ini dia menyembah api. Qabil diomongi atau dihasut setan seperti itu atau iblis seperti itu. Kenapa kok api itu kok yang disambar adalah korbannya si Habil? Karena Habil yahtumun nar, dia sebagai pelayan api atau menyembah api. Yahtumun nar wa ya'buduha, ceritanya kayak gitu. Fa'in abattaha aidon hasola maksuduka. Kalau kamu mau menyembah api, maka apa yang kamu tuju, apa yang kamu inginkan akan berhasil. Seperti halnya Habil tadi, makanya Habil tenang. Karena urusannya itu siapa yang nanti nyaplok dari langit berupa api gitu. Paham nggih? Nah, setelah dihasut iblis seperti itu, fabana baitan nar fa'abadaha. Kemudian si Qabil benar-benar membangun rumah api, lantas dibuat persembahan, wa huwa awalu man abadan nar. Dan si Qabilah ialah orang yang pertama kali menyembah api. Itu ceritanya seperti itu. Hasil dari keterangan ayat ini banyak sekali pelajaran yang kita ambil, bahwasanya kalau sudah menjadi perintah Allah, sudah nggak usah terlalu banyak ngeles, apalagi mengambil dalih-dalih karena urusan duniawi. Kalau memang belum bisa melaksanakan, ya akui saja belum bisa melaksanakan, nggak usah mencari hal-hal yang di situ ngeles, gitu deh. Apalagi terus kemudian ditambahi suatu kesombongan, ditambahi suatu iri hati. Sebaliknya ketika di situ kita sudah berjalan di jalan yang benar, maka janganlah takut, Allah pasti akan memberikan balasan yang terbaik untuk kita. Dan kemudian urusan kurban ini memberikan suatu pemahaman kepada kita dalam berbagai hal, apapun yang pelik. Ketika kita mempunyai persoalan yang pelik, salah satu media supaya Allah memberikan solusi kepada kita adalah dengan cara berkurban. Tapi kurban jangan cuma dibatasi nanti nunggu Idul Adha. Oke? Jangan dibatasi cuma nanti nunggu Idul Adha. Nggak harus. Bukan berarti saya mengatakan, oh berarti kurban nggak harus. Bukan. Kurban kita ambil makna yang lebih luas, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mendermakan harta. Punya apa itu namanya? Punya hajat apa, punya keinginan apa, ya udah. Nah, makanya dalam lingkungan kita itu kan sanggar punya keinginan apa-apa kan biasanya kan sedekah-sedekah dulu. Mau nikahan sebelumnya selamatan, mau haji sebelumnya selamatan. Nah itu karena memang itu sebenarnya adalah praktek kurban diambil dari kata-kata yang umum, yaitu apapun yang menjadi hajat, maka benar-benar dekatkanlah diri kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga silahkan diambil kesimpulannya masing-masing dari cerita Qabil dan Habil ini. Semoga memberikan kemanfaatan yang banyak untuk kita dan kita mendapatkan benar-benar ilmu yang manfaat dan barokah. Cukup ya? Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dalam berkorban itu kita dalam khususnya dalam ibadah ya? Ya. Apakah harus berupa hewan ternak? Apakah harus berupa hewan ternak? Udah gitu pertanyaan. Apakah nanti hewan-hewan yang telah kita potong itu akan ada di sini? Ya. Terima kasih pertanyaannya. Udah. Pertanyaan pertama, apakah dalam praktek kurban yang di Idul Adha, ya? Apakah di situ harus berupa hewan ternak?
Kalau kita melihat nas Quran maupun hadisnya, itu memang harus berupa hewan ternak. Untuk Idul Adha itu karena bentuk pensyariatan. Bahkan pernah dikaji, utamanya pada waktu era COVID. Pada waktu era COVID kan kemudian timbul statement, keluar pembahasan, daripada di situ korban bentuk hewan, mendingkan uang karena orang itu banyak membutuhkan uang. Nah, tetapi kembali lagi karena jadi ada dalil yang nas nggak bisa diotak-atik, ada yang di situ secara umum yang penting diambil intinya. Contoh katakanlah masalah babi, masalah babi ya khinjir atau bahasanya apapun itu terkait dengan masalah kesehatan, ya kan? Atau kalau makan babi itu nanti nggak terlalu punya cemburu, itu hikmah, bukan alasan. Loh, nyatanya makan babi ini enjoy aja kok, nggak sakit umpama. Berarti kan halal, bukan seperti itu, karena itu nas. Kalau nas sudah nggak bisa kita otak-atik gitu loh. Lah, kalau dalam praktek Idul Adha bahasanya itu iraqatud dam, mengalirkan darah. Apakah dalam praktek yang lain selain warga, contohnya uang disembelih bisa mengalirkan enggak? Jadi prakteknya mengalirkan darah. Setiap bentuk praktek kita berinfak itu ada posnya masing-masing. Zakat fitrah lebih ke apa ini? Oh, lebih ke makanan pokok. Kemudian pada waktu Idul Adha lebih ke apa ini? Oh, iraqatud dam. Atau kalau masalah di situ berupa uang, lebih kepada zakat mal. Jadi kalau porsinya ini benar-benar kita jalankan, itu sebenarnya itu Islam ini sangat-sangat adil dalam proses masuk dan keluar gitu. Bahkan dalam kitab Waitul Ahkam fi Masoril Anam karya Syekh Izzuddin bin Abdul Salam itu beliau menerangkan terkait hikmah loh ya, bukan suatu alasan. Kalau hikmah itu pelajaran yang bisa diambil, tapi umpama nggak ada ya tetap hukum berjalan. Okay. Hikmah adanya praktek pembunuhan massal hewan, bahasanya kalau kasarannya orang-orang kan gitu. Praktek korban itu, andaikan tidak ada praktek seperti korban, ini akan menjadikan banyaknya hewan terkait kambing atau apa, dan rentan menimbulkan penyakit secara massal gitu loh. Karena hewan baik kambing domba atau sapi atau unta, kalau unta sih sono ya, utamanya kambing domba dan sapi maupun kerbau, ini rentan kalau kemudian dipupuk nggak disembelih-sembelih itu rentan penyakit, dan harganya mahal juga, jarang terjangkau sama orang-orang bawah. Kalau ayam cepet pembunuhannya, itu cepet penyembelihannya. Kalau ini nggak ada praktek seperti itu, nanti dikhawatirkan semakin banyak, semakin memupuk, nanti timbul penyakit. Itu salah satu hikmahnya. Jadi kalau ditanya apakah di situ harus hewan, menurut pemahaman saya dalam kitab harus hewan. Sekalipun di situ mungkin ada sebagian kecil ulama, maksudnya bukan ke ulama yang kecil loh ya, pendapat yang minoritas mengatakan tidak masalah, tetap ada, tetap ada. Tetapi kan kita kembali lagi, lebih baik kalau bisa dijalankan yang lebih kuat, kenapa tidak kan gitu ya. Terus kemudian apakah nanti korban kita itu nanti diangkat ke surga? Kalau diterangkan kan sebagai tunggangan kita, tunggangan kita. Jadi gini Pak, ada hewan itu yang sampai nangis. Karena apa dia nangis? Karena dia tidak disembelih sesuai syariat. Ada hewan di situ senang karena dia disembelih sesuai syariat. Selain dia memberikan kemanfaatan di dunia yang halal, dia juga nanti diistimewakan pada waktu di akhirat. Dari kisah ini berarti memberikan pemahaman praktek korban, jikalau prakteknya benar-benar sesuai dengan syariat, maka di situ nanti hewan tersebut juga akan diistimewakan oleh Allah karena dia sebagai perantara bentuk ketaatan manusia kepada Tuhannya. Lantas kemudian jangan
wah ini kan tahun ini kan sudah korban, berarti tahun depan nggak usah korban lagi, kan sudah punya tunggangan. Ya kalau diterima, kan kita kan nggak tahu gitu kan gitu. Kita kan nggak tahu apakah korban yang sekarang atau korban yang berikutnya atau kan berikut-berikutnya. Kan kita nggak tahu. Oleh karena itu bahasanya kalau korban itu bukan seperti haji. Kalau haji itu seumur hidup sekali kan. Kalau korban setiap tahun jikalau mampu jalankan atau jalan. Gitu Pak. Paham saya seperti itu. Ada yang lain? Silakan. Waalaikumsalam. Saya sedikit melanjutkan yang tadi penjelasan kita Iya. Setelah saya mau tanya, setelah diketahui hasil meninggal dunia karena dibunuh tadi, lantas bagaimana Nabi Adam? Pas Nabi Adam mengetahui peristiwa itu, kan dari penting Nabi sendiri bagaimana itu? Itu yang pertama. Kemudian kedua, saya pernah mendengar kisah tentang pada saat Nabi Adam mengetahui bahwa Qabil dibunuh, itu dia merasa berparuh selama 40 hari. Apakah itu juga merupakan sebuah tanggung yang dijadikan oleh NU saat ini untuk masa berkabung orang meninggal selama 40 hari? Apakah itu bisa? Jadi itu dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana responnya Nabiullah Adam setelah mengetahui Qabil meninggal dunia? Habil. Saya pernah mendengar cerita tentang begitu Nabi Adam mengetahui dia masa berkabung itu selama 40 hari. Apakah itu yang sekarang ini dijadikan patron oleh warga ulama itu namanya masa berkabung orang meninggal dunia selama 40 hari? Ya, terima kasih. Jadi bagaimana responnya Nabiullah Adam setelah mengetahui bahwasanya Qabil ini telah membunuh Habil. Posisi tadi Nabiullah Adam itu kan berada di Mekah. Jadi hari-harinya itu beliau itu berada di Mekah. Beliau tidak tahu kan, karena beliau beribadah di Mekah. Pulang-pulang kalau riwayat atau kalau kisah dalam tafsir ini yang saya terima, saya belum tahu Pak. Kalau sampai ada keterangan Nabiullah Adam berkabung sampai 40 hari. Mungkin dalam kitab yang lain mungkin ada nggih. Tapi kalau dalam tiga kitab yang saya pelajari ini belum ada keterangan terkait itu. Cuma 40 hari ini bukan dari Nabiullah Adamnya. 40 hari ini kalau dalam kitab saya ini tadi kebingungan dari Qabil bagaimana caranya menguburkan Habil gitu. Nah, itu kan memang dalam proses itu kan Nabi Adam itu belum tahu kan? Ya kan belum tahu karena beliau ini juga lumayan lama di Mekah. Sehingga kalau kata-kata 40 hari atau 100 hari gitu. Ini adalah kebingungan dari seorang Qabil bagaimana caranya untuk menguburkan Habil gitu. Kalau kisah yang saya terima bagaimana Nabi Adam jelas marah dan terusir, Qabil terusir, apalagi terus kemudian si Qabil ini tadi dalam riwayat yang selanjutnya dia itu menyembah api. Dia itu sudah menyembah api. Kalau kita mengikuti pendapat yang mengatakan si Qabil ini terhasut dengan iblis untuk menyembah api, maka di situ pertama kali manusia yang menyembah api adalah Qabil. Ini berarti sudah keluar dari lingkaran keluarga Nabiullah Adam alaihissalam gitu loh. Jadi sudah terusir. Kalau bergabung sampai 40 hari saya belum tahu. Tapi kalau semesta alam ikut menangis, bahkan ada kisah yang mengatakan dulu itu air laut itu tawar. Apanya? Dia memang di situ pergi, ya kan? Untuk tadi penyembahan, melanjutkan penyembahan itu tadi. Iya, ke kota Yaman, melanjutkan penyembahan yang mereka si Qabil itu tadi dihasut tadi. Tapi ada riwayat juga, ada 3 riwayat. Iya, banyak. Kalau riwayatnya banyak. 3 riwayat. Bahwa Qabil itu dibunuh dengan cara mencontoh
dalam berbagai. Tapi tapi ada juga riwayat yang dikit. Ada juga yang ada riwayat lain lagi yang diukur oleh batu besar dari belakang. Kalau kita bicara banyak. Kalau yang Bapak omongkan tadi, ini saya baru baca ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawa annahu lama qatal aswada jasatuhu wa kana abyad fasalu adam an akhihi faqala ma kuntu alaihi wakilan qala bal qataltuhu walidzalika aswada jasatuhu wa makatha adam ba'dahu mi'ahsana. Bukan 40 hari, 100 hari, 100 mi'atasana 100 tahun, lam yadhaq qattu. Ini kalau di dalam kitab tafsirnya Mbah Nawawi loh. Kalau 40 hari makanya saya belum tahu itu kalau 40 hari. Kalau bahasa di sini wa makatha adam ba'dahu, maksudnya apa itu namanya? Berkabung mi'ata sana, 100 tahun. Bukan mi'ata yauman. 100 tahun lam yadhaq qattu, tidak pernah tertawa, tidak pernah pokoknya sedih selama 100 tahun. Karena Qabil ini setelah membunuh Habil ini, kan dia kan asalnya kan menyembunyikan, Pak. Ya kan? Kalau diriwayatin dia kan asalnya menyembunyikan, tetapi begitu Nabiullah Adam datang, kulitnya si Qabil ini jadi hitam. Padahal sebelumnya itu putih. Begitu Nabiullah Adam datang, ditanya, saudaramu kemana si Habil, kan gitu. Faqala ma kuntu alaihi wakilan, aku enggak tahu. Nah, terus kemudian Pak kau tahu walidalik aswad satu kali. Oh, kamu ya yang membunuh. Buktinya apa? Kulitmu menjadi hitam. Gitu. Putih jadi hitam loh, bukan asli hitam loh Pak. Jadi, putih jadi hitam. Nah, setelah begitu tahu bukan hanya 40 hari. Kalau di sini loh 100 tahun. Tapi sekali lagi kita mempelajari tafsir, jangan kemudian satu riwayat kita menyatakan ini yang benar, yang lain nggak benar, gitu loh. Karena yang jelas benar itu ayat Qur'annya. Yang jelas benar itu ayat Qur'annya. Kalau dalam masalah penafsiran, karena riwayat itu, padahal di situ juga ada kisah Israiliyat juga. Kalau dalam praktek kisah Israiliyat itu berarti memang di situ seperti tadi toh masalah apa itu namanya, masalah Nabiullah Qabil melihat gagak dihasut iblis bagaimana cara membunuh sampai ada 3 riwayat itu ya kita percaya boleh, nggak percaya nggak apa-apa. Yang penting yang kita percayai, kita yakini Qabil membunuh Habil. Prakteknya nggak tahu, gitu loh. Gitu. Ya, jadi kalau kita belajar tafsir, jangan ngejudge satu riwayat itu pasti benar. Tetapi kita ambil intinya, prakteknya mungkin berbeda, dan itu nanti asik Pak. Itu nanti asik. Itu dari kitab apa Pak yang 40 hari? Saya puasa pernah dengar lagi. Oh. Bahkan yang 3 riwayat itu juga saya pernah dengar juga awal itu dengan cara tadi. Iya. Ada juga yang sampai mati, kemudian juga ada yang diukur oleh batu besar. Dari belakangnya. Banyak riwayatnya Pak. Ada pertanyaan lagi? Ya. Sebenarnya tadi membahas ini kampus saya pernah cerita. Untuk usul korban ini satu kambing satu nyala. Jadi satu kambing harus 1 orang kan itu, ya kan? Iya. Itu. Dan sekarang ini satu sapi 7 orang. Nah itu lah. Itu nanti balik kan minta kita untuk kita mereka kita nanti di akhirat karena tugas kita catat. Nanti kalau saya bapak ya tadi satu kambing 1 orang. Nah sekarang itu kan di sini 1 sapi 7 orang kan juga. Iya. Itu ada pedoman yang ada kalau saya. Iya. Sama yang pertama. Terus yang kedua, kalau nanti ditunggangi 7 orang, kan kalau kita itu korban, kan itu 1 sapi 7 orang ada lagi pada manfaatnya karena bukan 1 mobil, bisa nggak itu? Iya. Ini tidak
Berarti salahnya panitia ya? Ya, salahnya panitia karena ini kenapa kok diselang-seling bukan mahram kok dimasukkan ke kolektif yang Ya, terima kasih Bapak. Oh iya. Terima kasih Pak. Jadi pertama semuanya nanti di padang mahsyar nggak ada yang memakai baju Pak. Telanjang semuanya. Campur aduk pokoknya. Di situ nggak ada kata-kata mahram dan tidak campur aduk Bapak kalau apa itu namanya ngintip juga nggak masalah. Jadi apa itu namanya pada posisi seperti itu sebagaimana ketika ada orang di dalam rumah, di dalam kamar mandi, dia telanjang mandi, tiba-tiba ada bencana yang besar. Pada telanjang semua kan, ada bencana yang besar. Tiba-tiba bau gempa, tiba-tiba bau tsunami, atau tiba-tiba pada runtuh. Apakah mereka sempat di situ ngintip, lihat yang punyanya yang lainnya? Kan enggak. Karena saking menakutkannya. Saking menakutkannya. Jadi jangan kemudian kita pikir dengan apa itu namanya matematikanya dunia. Nah, nanti kan itu bukan mahram, jenglit-jenglitan, apalagi itu telanjang semua. Ya kan gitu. Lewat jembatan Siratal Mustaqim pada sudah pakai pakaian belum? Belum kan? Kan belum masuk ke dalam surga kalau memang masuknya surga. Jadi nggak ada matematika seperti itu Pak. Apalagi itu kok sapinya kecil ya, 19 juta kan kecil. Sementara yang korban Pak Ustadz Ihsan, Pak Budi, yang besar-besar kan nggak muat. Nggak bisa seperti itu pola pikirnya. Jadi apa itu namanya? Makanya kan kita disuruh memperbanyak biar lebih mudah. Prakteknya gimana nanti di sono? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam, kita nggak tahu gitu loh. Kalau ada yang bertanya nanti pun itu kan bukan mahram. Masa istriku sama si dia kan nggak enak nanti naiknya sapi. Ya nggak seperti itu. Nanti telanjang semua. Tapi prakteknya nggak ada yang di situ sempat ngintip karena saking menakutkannya Pak. Saking menakutkannya gitu. Jadi prakteknya seperti itu Pak. Berarti kita kalau zaman ada itu kita satu kambing satu orang. Kan ada perubahan Pak. Oh, jadi gini loh, yang viral itu kan biasanya gini, menyampaikan salah kaprah, gitu. Salah kaprah, kemudian ngapain sih kita terus kemudian menggilir keluarga, atau di situ prakteknya satu keluarga itu 7 orang, satu, udah satu kambing satu keluarga. Dalilnya mana? Dalilnya adalah hadisnya Rasulullah yang menyatakan bahwa beliau berkorban atas nama dirinya dan seluruh umatnya. Gitu. Saya gini, bukan saya tidak setuju dengan pendapat itu. Itu oke pendapat, tapi jangan sampai mensalahkaprahkan pendapat yang sudah ada. Gitu loh. Kan dia kan mengatakan bahwa meskipun ini orangnya itu sudah viral, sudah terkenal keilmuannya, saya tapi nggak apa-apa dong saya kemudian berkomentar juga. Saya juga punya dasar kok. Dan di situ para orang-orang terdahulu, para kiai terdahulu juga pengamalannya satu kambing atas nama satu orang. Kalau di situ mau mengisrokan pahalanya boleh. Mengisrokan itu di situ pahalanya untuk semua keluargaku boleh. Kan gitu. Terus kemudian sapi, kerbau atau unta itu 7 orang maksimal. Maksimal. Dan apa? Hadisnya Rasulullah juga. Jangan terus kemudian praktek Kanjeng Nabi itu kan pakai kambing. Kenapa kok tiba-tiba ada sapi tiba-tiba? Itu memang pesannya Rasulullah gitu loh. Ada hadisnya juga dalam itu. Sahih juga hadisnya gitu loh. Cuma saya belum hafal. Kalau ada kitabnya saya berani bacakan gitu loh. Sudah pernah saya sampaikan tahun kemarin kayaknya di sini. Lah, bagaimana kemudian dari pendapat yang mengatakan udah satu kambing satu keluarga, nggak usah di situ beli 7 kambing. Ya jangan gitu dong, jangan masalah kaprakan yang lain. Coba baca hadis yang satunya yang mengatakan bahwasanya satu kambing untuk satu orang, sapi, unta, kerbau dan sejenisnya. Kalau kerbau nggak ada sih kata-kata kerbau. Kata-katanya sapi dan
unta untuk 7 orang maksimal. Itu ada hadisnya juga. Bagaimana mengomentari ini? Kalau yang hadis ini mengomentari yang ini dengan kata-kata Allahumma anni wa an jami' umati, kata-katanya atau bahasa itu adalah praktek isyrok. Praktek isyrok itu adalah di situ atas namanya tetap Rasulullah, pahalanya dibagi-bagikan seluruh umatnya, dan itu enggak masalah gitu loh. Bapak umpama haji, atas namanya siapa? Haji ini nawaitunya atas namanya siapa? Pribadi, tapi enggak apa-apa. Kemudian ya Allah, pahala hajiku ini juga untuk kedua orang tuaku. Pahala hajiku yang aku lakukan ini juga untuk semua keluargaku. Bapak sholat ini ya, yang sholat siapa? Bapak kan? Ya Allah, sholatku ini pahalanya juga untuk kedua orang tuaku, untuk guru-guruku yang telah membimbingku bisa sholat. Itu enggak masalah. Jadi itu praktek isyrok thawab, mengisrokan pahala. Jadi jangan cuma satu hadis, lihat hadis yang lain gitu loh. Tapi kalau kemudian hadis ini ada yang berpendapat enggak, ini tetap boleh satu keluarga, monggo kita apa itu namanya, bahasanya apa ya, menghormati. Tapi kemudian jangan langsung jas yang lain salah kaprah sebelumnya, wah itu ya terlalu jangan gitulah. Ini soal fikih itu apa itu namanya, luas gitu loh. Soal fikih itu luas, seperti hanya masalah kunut lah. Kalau nggak kunut nggak masalah, ada dalilnya ada. Kalau yang kunut ya ada. Padahal hadisnya itu satu. Hadisnya itu satu sama gitu loh. Artinya dalilnya dituju sama, cuma penafsirannya berbeda. Yang mengatakan tidak ada kunut itu yang dilakukan Rasulullah sampai wafat ba'da subuh, itu bukan kunut khusus subuh, itu kunut nazilah. Makanya tidak ada khusus kunut subuh. Yang mengatakan ada kunut subuh, enggak, itu enggak kunut nazilah, enggak ada apa-apa kok. Itu kunut subuh. Hadisnya sahih, tapi pemahamannya berbeda. Lah kalau sudah pemahaman berbeda kan kita enggak boleh ngejudge pasti benar yang ini, pasti benar yang itu, kan enggak. Seperti tadi yang Bapak tadi sampaikan, ayatnya harus kita percaya bahwa ayatnya seperti itu. Tapi masalah tafsirannya berbeda-beda, ya kita saling menghormati. Ada yang dari 40 berkabungnya, bahkan di sisi bacakan ibarnya 100 tahun. Lah kita kenyataannya gimana? Makanya ketika kita tahu pendapat yang berbeda-beda, kita punya tekad untuk masuk surga, tanyakan kepada Nabi Adam. Dulu sebenarnya berkabungnya berapa tahun sih, berapa hari, kan gitu enak. Kan gitu. Ya Rasulullah, dulu sebenarnya korban itu gimana sih, kok pada ramen mulu? Gitu Pak. Atau tanya Imam Syafi'i, atau tanya lagi, itu kan enak. Makanya kita punya cita-cita sowan kepada beliau-beliau biar enak. Kalau pola pikir saya seperti itu, silakan berpendapat selama ada dasarnya, tetapi jangan terburu-buru ngejudge pada pendapat yang berlawanan selama juga ada dasarnya gitu. Cukup deh? Mau jam 9. Kita lanjutkan di samping kalau masih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.